Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam, iya, Ini dengan Mbak Lydia yang kemarin ngechat saya ya iya, di WA. iya bener Kak. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Lydia sekarang? Alhamdulillah ya kayak gini, kayak biasanya baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Iya, Ini Mbak Lydia ini kuliah apa kerja ini Mbak? kuliah Kak, Oh, semester berapa? semester 5. Wah, semester 5 berarti mau 3 semester lagi mau lulus ya insya Allah. Amin, ya insya Allah ya Kak, doain ya. Amin. Nah, Mbak Lydia tadi udah makan belum? Sudah dong. Apa di lauknya ini? Apa ya tadi? Itu bakso. Bakso. Oh, beli di mana? Beli di sana di Kang Sayur. Oh, di Kang Sayur. Iya, Oke, di Kang Sayur ya. Tak kirain beli di Kang Bakso gitu kan ya. enggak dong, kan kita masak sendiri ya, jadinya kita olah sendiri. Oke, Mbak Lydia asalnya dari mana Mbak? Dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Berarti suku Osing ya? Osing ya, Osing ya. benar, ya. Oke. Kalau di Banyuwangi itu suku Jawa ada nggak sih? Iya, di Banyuwangi itu ada suku Jawa, Madura juga ada. Hmm. Bervariasi lah. Oh, bervariasi. Iya benar. Oke. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Wulan. Mbak Lydia bisa manggil Mbak, Kak, atau Wulan saja gitu. Nah, jadi di sini saya akan menjadi konselor sebayanya Mbak Lydia gitu yang akan membersamai Mbak Lydia selama kurun waktu 20 sampai 25 menit nanti gitu. Untuk Mbak Lydia menceritakan apa itu problemnya atau masalahnya gitu. Oke. Mbak Lydia ini nama panjangnya siapa Mbak? Lydia Tri Apriliani. Oke, Lydia Tri Apriliani Apriliani. gitu. Biasa dipanggil Mbak Lydia gitu Lydia, ya. iya. Oke. Sebelum memasuki sesi konselingnya, ada beberapa hal yang harus Mbak Lydia ketahui, yaitu Mbak Lydia tidak usah takut karena kami di sini sangat menjunjung asas kerahasiaan. Jadi Mbak Lydia bisa bercerita tanpa harus apa itu takut rahasianya Mbak Lydia itu bocor gitu. Uh, Kalau Mbak Lydia bercerita kepada saya tuh saya pastikan semua cerita itu aman-aman aja dan tidak bocor gitu. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Mbak Lydia pas ke sesi konseling ini apa itu atas suruhan temen apa datang sendiri Mbak? Datang sendiri. Oh, datang sendiri. Dapat infonya dari mana Mbak? Dari grup WhatsApp. Oh, grup WhatsApp. Oke, bagus. Terus ada asas ketersediaan. Jadi Mbak Lydia nanti bersedia menceritakan masalahnya tanpa takut dijudge oleh saya gitu. Mbak Lydia punya hak atas apa itu kebebasan untuk menceritakan masalahnya gitu. Nah, sebelumnya juga Mbak Lydia udah pernah mengikuti sesi counseling belum? Udah pernah. Oh, udah pernah. Oke, sesi counseling kita kali ini berfokus pada solusi ya Mbak. Saya jelaskan terlebih dahulu. Berfokus solusinya itu Mbak Lydia boleh menceritakan masalahnya di awal terlebih dahulu, tapi kita nanti akan lebih berfokus pada solusinya, bukan menggali masalahnya Mbak Lydia lebih dalam lagi gitu. Apakah paham? Paham. Oke, waktu sesi konseling kita nanti akan berkisar selama 20 sampai 25 menit mendatang. Apakah cukup, Mbak? Cukup insya Allah. Oke. Apakah Mbak Lydia sudah siap? Insya Allah siap. Baik. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk mencatat ya Mbak agar saya tidak lupa atas permasalahannya Mbak Lydia. Iya. Oke, sebelum itu mau minum dulu nggak? Nggak usah. Oke, nggak usah ya. Oke, bisa dimulai Mbak menceritakan masalahnya. Ya, jadi selama ini masalah saya sebenarnya sama kayak teman-teman yang lain ya, tentang keuangan. Kayak saya itu boros banget. Mungkin kalau misal di awal bulan itu ditransfer gitu, buat satu bulan gitu, itu biasanya saya gunain banyak-banyak, kayak ngeluarin banyak uang itu di awal-awal bulan gitu. Pada akhirnya pas pertengahan bulan itu saya baru kayak sadar gitu, harusnya bisa memanage keuangannya saat itu. Jadi misal nih, saya kan mau satu
kemarin itu dikasih uang itu mau dibuat 1 bulan. Jadi seharusnya saya itu maksimal 1 hari itu bisa menggunakannya dalam jumlah yang udah saya tentukan itu, biar pas 30 hari atau 1 bulan. Tapi sayangnya saya biasanya lebih boros di awal bulan gitu. Jadi kayak udahlah, mumpung baru ditransfer gitu. Jadinya itu nggak ada maksimal jumlah dalam sehari gitu yang harus saya habiskan, biar nanti cukup sampai 1 bulan. Jadinya saya nyeselnya biasanya di pertengahan bulan sampai akhir bulan. Jadinya itu nggak pernah cukup gitu sampai 1 bulan, pasti minta transfer lagi, dan setelah ditransfer itu saya juga kembali lagi kayak boros lagi gitu. Akhirnya ya kayak gitu-gitu aja, nggak ada solusi gitu. Jadi akhirnya ya saya nggak bisa memperbaiki dari kesalahan saya gitu, karena saya selalu boros di awal. Jadinya ya kayak gitu, tetap aja habis-habisan. Padahal awalnya itu saya udah coba memanage keuangan, saya catat setiap belanja, terus saya targetin 1 hari itu maksimal berapa biar sampai cukup di 1 bulan. Tapi itu tuh cuman bertahan selama 1 bulan aja gitu, dan ternyata emang melebihi dari budget yang saya harus habiskan 1 bulan itu sih Kak. Oke, terima kasih Mbak Lydia telah menceritakan permasalahannya. Nah, berhubung kita ini keterbatasan waktu, saya minta hanya satu fokus masalah yang paling urgent menurut Mbak Lydia yang harus diselesaikan. Dan apa itu yang menurut Mbak Lydia itu, oh aku harus diselesaikan, apa itu di sesi counseling ini yang menurut Mbak Lydia paling urgent itu yang bagian mana Mbak? Ini kan ada beberapa masalah ini kan. Mbak Lydia tuh boros di awal gitu, terus sadarnya di pertengahan bulan gitu, atau ada yang lainnya gitu Mbak? Kayaknya yang lebih urgent itu ya ini budgeting, kayak saya kan nggak ini ya, nggak memanage dari awal gitu. Seharusnya emang saya manage. Oke. Permasalahan yang akan dibahas ini yang budgetin itu ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Lydia atas, karena Mbak Lydia sudah menceritakan masalahnya. Nah, tadi Mbak Lydia kan juga mengatakan kalau Mbak Lydia itu udah ditransfer sama ibu gitu. Terus Mbak Lydia ini boros di awal gitu. Nah, pas di situasi itu yang barang-barang yang dibeli Mbak Lydia itu sesuai kebutuhan nggak yang di awal-awal itu? Iya, sesuai kebutuhan. Tapi kadang enggak sih. Kadang emang apa ya, kayak sesaat gitu loh. Bukan keinginan juga, bukan keinginan yang lama terus akhirnya saya beli karena keinginan saya dari lama, enggak juga sih. Kayak tiba-tiba aja impulsif buying sih kalau bahasanya di FEB itu. Kayak tiba-tiba aja pengen gitu, terus jadinya ya beli. Oke. Nah, setelah membeli itu Mbak Lydia ada rasa kayak nyesel gitu gak habis beli itu? Nyesel beneran, kayak kenapa kok beli ya, padahal kan nggak butuh gitu. Gitu sih ya. Oke. Nah, apa itu yang pengen diselesaikan Mbak Lydia tadi, masalah budgeting itu kan ya. Nah, gimana sih Mbak Lydia apa itu dari beberapa bulan sebelumnya ketika ditransfer oleh ibu itu bisa dialokasikan dengan baik gitu? Gimana sih itu caranya Mbak Lydia itu? Apakah membuat catatan pengeluaran atau membuat jurnal harian gitu? Iya, saya biasanya catat sih, kayak 1 hari itu habisnya berapa gitu. Cuman emang kurang efektif karena saya catatnya itu kayak 1 hari segini, besoknya lagi kayak gitu. Tapi yang saya budgetingnya itu kayak 1 hari harus maksimal habis segini, itu baru yang pertengahan bulan yang itu apa yang kayak saya udah ngerasa nih menipis gitu di dompet. Kenapa ya? Terus dilihat dari pengeluaran itu, akhirnya tahu oh ternyata ini harus dimaksimalin 1 hari itu harusnya habis berapa supaya cukup 3 bulan, supaya cukup 1 bulan. Terus tapi masalahnya itu saya itu baru ngebudgetingnya 1 hari harus maksimal habis berapa itu ya setelah saya mikir kalau di dompet saya itu udah mulai menipis gitu. Kayak gitu. Mbak Lydia kayak misal udah ditransfer nih, pas kalau misal kalau langsung mau beli apa gitu kan, itu uangnya masih banyak gitu kan ya. Nah itu Mbak Lydia nggak langsung dicatat gitu ya Mbak?
Iya bisa kayak gitu sih, cuman meskipun dicatat pun saya nggak nargetin buat satu hari gitu. Jadi kayak meskipun saya catat pun itu cuman buat catatan doang gitu, nggak ada target hari ini harusnya habis berapa, nggak ada kayak gitu. Oke, saya sangat memahami perasaan Mbak Lydia, apalagi kita ini Gen Z gitu kan ya, yang apa itu sangat mudah kayak ya semuanya serba instan gitu, apa itu apa-apa kalau mau beli ya tinggal check out, ya tinggal apa itu kayak nombol-nombol di aplikasi gitu udah barangnya udah datang sendiri gitu kan ya. Nah, saya sangat memahami perasaannya Mbak Lydia, pasti di situasi itu sangat sulit gitu kan ya. Nah, di situasi apa sih Mbak Lydia bisa mengatur keuangan Mbak Lydia ini dengan baik, kayak misal apa itu kayak misal oh uangku masih banyak nih, aku membuat keputusan kayak ya udah aku catat-catat pengeluaran harian kayak misal sehari 5.000 gitu, sehari 5.000 gitu, apakah pernah gitu? Kalau pernahnya sih ya pernah, cuman udah terlambat gitu, kayak udah tinggal dikit. Tapi menurut saya kalau misal emang harus melakukan itu tuh harusnya itu dari awal, dari baru ditransfer itu harusnya langsung kayak saya budgeting gitu hari, biar cukup buat 30 hari itu uang segini itu bisa saya gunain satu hari itu maksimal berapa gitu. Harusnya emang pas di awal pas ditransfer itu sebenarnya harus saya pikirin gitu budgetingnya gimana gitu sih. Oke, biar nggak kehabisan ya pas di akhir bulan. Oke, baik. Nah, Mbak Lydia tadi mengatakan kalau Mbak Lydia itu kayak udah nih mencatat gitu ya pas apa itu mau ada pengeluaran gitu. Dan katanya Mbak Lydia itu kurang efektif gitu kan ya. Nah, menurut Mbak Lydia yang efektif selain mencatat itu menurut Mbak Lydia itu kayak apa sih gitu? Selain mencatat ya, ya nggak ada sih, kayaknya emang mencatat aja, cuman emang harus dari awal dilakukan gitu, nggak yang pertengahan ataupun yang di akhir-akhir gitu, emang harus dari awal dilakukan, harus dicatat dan ditarget gitu sih. Oke, dicatat dan ditarget. Nah, di target ini di targetnya Mbak Lydia itu biar tujuannya biar apa Mbak? Biar di akhir bulan biar nggak apa itu biar nggak minta lagi atau gimana? Enggak sih, biar cukup aja gitu, 1 bulan itu cukup buat yang dikasih kemarin itu. Jadi kalau misal ditarget kan, kalaupun melebihi dari target itu biasanya saya ambil besoknya itu, misal nih saya targetnya hari ini 10.000, besoknya ternyata hari ini tuh kepake 15.000. Nah terus besoknya itu saya bakal pakai 5.000 aja buat menutupi yang 10.000 kemarin gitu. Nah tapi kalau misal sisa, saya bisa saving buat kebutuhan yang nantinya itu satu hari bisa lebih dari maksimal 10.000 itu gitu savingnya itu tadi. Jadi bisa pas 30 hari itu yang ditransfer kemarin gitu sih. Oke, kayak saya nangkepnya kayak gini, kayak semisal Mbak Lydia hari ini udah belanja 15.000, terus besokannya biar nggak pengeluaran biar nggak banyak-banyak amat, Mbak Lydia belanja 5.000 gitu kan ya. Oke, bagus. Itu bisa dijadikan sebagai alternatif solusi ya biar uangnya itu bisa cukup sampai akhir bulan gitu kan ya. Kan juga nggak enak minta-minta terus ke orang tua gitu kan ya. Rasa jadi beban banget, udah beban terus kayak terus-terusan gitu sampai akhirnya ya susah sendiri gitu, nggak enak hati, cuman mau gimana lagi kalau nggak minta kan kita belum kerja ya. Iya benar banget ya. Nah nah Mbak Lydia tadi kan kayak melakukan tentang impulsif buying gitu kan ya Mbak. Nah itu udah dilakukan itu secara berkala apa secara apa itu kayak setiap dapat transferan apa kayak jadi waktu diperluin aja gitu? Setiap dapat transferan sih, tanggal muda biasanya karena baru ditransfer gitu, jadi kayak diajak temen gitu ya, tiba-tiba ayo gitu soalnya baru ditransfer gitu sih, selalunya awal ditransfer, biasanya awal bulan biasanya. Oke, pas awal bulan gitu kan ya. Terus sadarnya Mbak Lydia pas melakukan impulsif buying itu pas di tengah-tengah
bulan gitu. Iya benar banget. Oke, nah pas di tengah-tengah bulan itu eh, apa itu kayak cara yang dilakukan oleh Mbak Lydia biar terus apa itu kayak biar bisa saving dikit-dikit itu kayak gimana sih Mbak? Ya mulai mentarget itu biasanya. Hmm. Jadi kan karena targetnya telat, jadi selanjutnya itu jumlah yang harus dipakai maksimal 1 hari itu juga lebih sedikit dari yang kemarin-kemarin. Jadinya biasanya saya itu nargetin sehari itu kayak gitu. Jadi sehari itu misal 10.000 gitu. Masih ada savingnya biasanya. Cuman kalau misalnya emang udah kehabisan banget ya nggak bisa saving gitu. Tapi selama ini emang nggak bisa saving sih. Oke. Oke, saya sangat memahami perasaannya Mbak Lydia gitu kan ya. Jadi anak kos ya Mbak ini. Iya benar. Oke, jadi anak kos tuh emang kayak sulit sih apalagi buat manajemen uang gitu. Iya benar. Nah, Mbak Lydia kalau telat narjet pas di akhir bukan akhir sih, di tengah-tengah bulan itu kan maksimal 1 harinya jadi lebih sedikit gitu kan ya Mbak. Nah, itu kebutuhan Mbak Lydia kayak misal makan itu terpenuhi dengan baik nggak kalau gitu? Alhamdulillah terpenuhi sih, masih bisa terpenuhi. Cuman kayak selain itu makan pun biasanya hemat ya, kayak mau beli lauk yang biasanya lebih mahal gitu, jadinya harus berkurang gitu buat belinya gitu, harganya gitu sih. Tapi masih terpenuhi kok. Oke, lebih mengurangi intensitas apa itu kayak harga dan lihat harga dulu ya ketika apa itu beli makanan gitu. Oke, nah dari apa itu yang sesi konseling ini saya kayak menemukan apa itu solusi dari Mbak Lydia sendiri yaitu dengan mencatat, dan Mbak Lydia itu mengatakan kurang efektif gitu kan ya. Nah ini kurang efektifnya itu di sebelah mana Mbak? Ya karena mencatatnya telat gitu. Waktunya sih lebih ke waktu mencatatnya. Oke, nah dari apa itu dari skala 1 sampai 10 di mana 1 itu jadi apa itu kayak skala terburuk Mbak Lydia nggak bisa saving, dan 10 itu Mbak Lydia tuh bisa kayak mencapai tujuannya bisa saving nih, bisa cukup sampai akhir bulan. Nah, posisi Mbak Lydia sekarang dari 1 sampai 10 itu di angka mana Mbak? Mungkin 4. 4. Iya. Kenapa bisa 4? Ya karena saya sama sekali nggak bisa saving dan untuk mencatat juga masih males banget. Terus budgeting juga males banget. Jadi kayak ngandelin ya udahlah kalau habis transfer lagi gitu. Oke. Apa itu Mbak Lydia di posisi 4 ya Mbak? Iya. Oke. Nah, dari apa itu dari nomor yang Mbak Lydia pilih itu, nah kira-kira itu apa sih yang pengen diubah dari perilaku Mbak Lydia itu? Ya bisa catat tadi sih, catat nggak usah apa kayak nggak males-malesan buat catat, buat membudgeting 1 bulan itu 1 harinya harus habis berapa. Terus juga nggak impulsif buying karena itu sangat mengganggu ya. Tentunya kayak saya juga orangnya nggak enakan kan kalau misal teman ngajak ke sini jadinya ikut-ikut aja, tapi itu mempengaruhi banget ke keuangan saya gitu. Oke. Mengurangi kayak impulsif buying sama terutama ikut-ikutan dari teman-teman itu kan ya, karena itu sangat membuat uang boros gitu. Oke, sekarang saya mau Mbak Lydia buat membayangkan. Nah, Mbak Lydia bisa tutup mata sebentar aja. Nah, bayangkan di mana Mbak Lydia saat ini tertidur dan besok keesokan harinya Mbak Lydia bisa melakukan saving itu dengan baik dan maksimal. Nah, apa yang dirasakan Mbak Lydia? Ya ini sih lebih ngerasa kayak bukan berguna juga sih, kayak bangga lah ya sama diri sendiri karena bisa mengalokasikan dana yang dikasih orang tua itu dengan baik gitu, nggak sering minta, jadinya itu orang tua juga nggak kepikiran kayak sudah harus transfer lagi gitu, padahal
targetnya itu pengennya orang tua kan 1 bulan ya, tapi sayanya malah ya kurang dari 1 bulan. Tapi kalau misal saya bisa saving, ya saya ngerasa bangga aja sama diri sendiri, dan tentunya kayak mengurangi beban pikiran orang tua Iya. gitu. Itu sih. Oke, sangat bagus ya Mbak. Apa itu kayak Mbak Lydia tadi, kalau misal Mbak Lydia bisa saving gitu kan ya. Oke, selanjutnya nih, apa sih langkah-langkah yang dilakukan Mbak Lydia dengan apa itu solusi solusi mencatat tadi ya Mbak, biar agar agar lebih efektif lagi, kan tadi belum efektif kan ya. Nah, bagaimana sih dengan mencatat ini biar lebih efektif gitu buat kedepannya Mbak Lydia itu? Mungkin catatnya juga ya di awal waktu, terus catatnya juga melalui ini aja, kertas ya, karena selama ini saya pakainya kan laptop ya, jadinya kayak kadang kalau males buka laptop, kayak berat banget ya harus buka laptop terus setiap habis belanja gitu, jadi mungkin bisa pakai HP juga bisa, atau pakai langsung dicatat di kertas aja. Oke, itu adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Mbak Lydia gitu kan ya Mbak. Nah, eh, apakah Mbak Lydia bisa melakukan hal itu dengan baik? Insya Allah bisa 50% sih, tapi baru percaya 50%. Oke, baru percaya 50% Iya. gitu kan ya. Baik, itu adalah suatu langkah yang bagus yang akan dilakukan oleh Mbak Lydia ke depannya ya Mbak. Oke, sebagai akhiran, saya ingin memberikan tugas nih kepada Mbak Lydia. Jadi tugasnya tuh kayak gini Mbak. Mbak Lydia kan mau merubah kebiasaan yang boros tadi, kayak bisa lebih memanajemen uang biar cukup sampai akhir bulan gitu, biar nggak boros-boros amat gitu. Nah, saya mau beri penugasan oleh Mbak Lydia. Eh, Mbak Lydia bisa tuh kayak Mbak Lydia bisa tuh kayak setiap mau ada pengeluaran, entah itu di awal, di tengah maupun di akhir tuh dicatat gitu. Langsung dicatat gitu ya. Ya dicatat, kayak misal nih targetnya Mbak Lydia itu sehari 10.000 gitu. Mbak Lydia tuh bisa tuh pas di awal-awal tuh bisa nargetin mau beli apa aja sih. Apa itu pas yang menurut Mbak Lydia itu yang penting gitu kan ya, nggak sesuai kebutuhan gitu kan ya, itu bisa dicatat gitu, entah itu di awal, di tengah maupun di akhir gitu. Nah, apakah sudah tergambar Mbak? Iya, sudah tergambar. Oke, apakah Mbak Lydia sanggup untuk melakukannya? Insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup. Oke, semisal kalau Mbak Lydia belum bisa melakukannya, bisa tuh apa itu dilakukan sesi konseling apa itu buat minggu depannya, buat maksimalin progresnya Mbak Lydia gitu. Apakah sudah paham Mbak? Sudah paham. Oke, nah berhubung sesi konseling kita ini udah mau habis gitu kan ya, udah mau di akhiran itu kan ya, bagaimana nih perasaan Mbak Lydia setelah melakukan sesi konseling ini? Lebih lega karena tentunya bisa berbagi juga ya, terus ternyata saya juga bisa menemukan solusi sendiri yang nantinya insya Allah bakal saya implementasikan gitu, supaya lebih terarah nih hidupnya gitu. Oke, bagus-bagus, saya sangat mengapresiasi apa itu kayak rencananya Mbak Lydia buat kedepannya itu. Nah, sebelum diakhiri, saya mau apa itu kayak menyimpulkan dari sesi konseling kita kali ini. Di sini masalahnya Mbak Lydia kesulitan apa itu mengontrol keuangan gitu, memanajemen keuangan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Dan Mbak Lydia juga sempat mengalami masalah kalau Mbak Lydia itu setiap awal bulan kalau ditransfer sama orang tua itu langsung tuh dibeliin barang-barang atau impulsif buying gitu kan ya. Jadi kayak hal itu yang membuat apa itu pas Mbak Lydia di pertengahan, Mbak Lydia tuh baru ngerasa tuh kalau Mbak Lydia aku ini sebenarnya kayak boros gitu, uangnya udah mulai menipis gitu. Nah, pas di tengah-tengah itu Mbak Lydia itu baru nih sadar untuk mencatat pengeluaran hariannya gitu, meskipun tadinya kurang efektif. Dan
eh dari sesi konseling ini Mbak Lydia kayak udah ada insight nih buat apa itu kedepannya agar lebih kompeten lagi ketika mengatur keuangan gitu. Oke, sekian apa itu kesimpulan dari saya gitu. Oh ya, kalau semisal Mbak Lydia eh apa itu kita merencanakan sesi coaching di minggu depan mau nggak? Boleh, boleh. Oke, Mbak Lydia berkenan kan ya? Iya, berkenan. Oke, baik. Sampai jumpa di minggu depan ya, Mbak. Iya, terima kasih ya Kak sudah mendengarkan curhatan saya. Oke, tidak apa-apa Mbak Lydia, karena itu kan sudah tugas saya gitu kan ya. Oke, baik. Sesi counseling ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.